Halo guys, thank you ya udah klik video ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy, and let's rock and roll. Tenang saja, aku menanti. Tenang saja, aku menambahnya. Tenang saja, aku merindunya. Karena dia. Tahu kita kumus-kumus itu gak raup sih tahu. Hah? Gak raup sih. Salah proper. Ya, Kelopak tekan. Cirolu, welcome back. Welcome. Cirolu. Welcome home. Cirolu. Halo. Halo, welcome back to Tommy Eccentrics channel. Selamat malam guys. Ini malam hari ini aku kedatangan teman lama yang dulu di Jakarta bareng. Kita bambung bareng. Megendeng. Yopi ini mungkin teman-teman sebagian banyak yang sudah tahu siapa Yopi Aristoteles. Yopi ini vokalisnya Mata zaman Dream Band itu apa waktu itu ada tiga pemenang kan juara piro ya? Loro betul. Betul ya. Pertama Kotak. Katok. Pertama Kotak. Yang kedua Sapi tank. Siapa Pupung ya? Pupun saiki Kiwe Arif Sugeng Katamso Markeso Ngatikun. Nah, Yopi ini apa namanya yang Anak bapaknya. Yang ketiga ini Yopi. Oh iya, aku sampai lali aku ngomong. Ini konten, selamat datang di konten ngopi, ngobrol ngopi tipis-tipis bersama Yopi Aristoteles. Tipis saking tipisnya sampai ini Yopi ini. Acara mulai mesentek. Ada licak. Join aja sih Join. konten tuh. Join. Kopi ku cek kebe Yopi acara gurung mulai sampai. Ya apa ya? Kopi tak es teh. Kopi tak es teh. Nah iya cepet. Apa iki? Nah, yes. Nonton kamera. Nah, intinya tuh kita temukan kan ya. Temukan. Berapa tahun kita nggak ketemu. Piro ya? Pikiran dewe, aku masih mikir pikiranku wis akeh soalnya. Aku tuh terakhir ketemu Yopi itu kapan ya? Di Jakarta tahun berapa? Terakhir ketemu di Bali. Hah? Pas konser di Bali. Oh iya. Lapangan. Oh, awak mas pindah Bali bu ya? Oh wis John. Oh iya. Tahun piro lagi ya? Wis pikir 16 Pak ya. Dekat 15 16. Itu antara 2015-2016. Yopi udah pindah ke Bali. Dia apa? Eksperimen. Berkarir di Bali. Menebar benih. Menebar benih. Benih kehidupan. Oh belum. Yopi ini apa? Iku
pas kon dream band itu tahun piro ya? Itu 2000 akhir 2004. Akhir 2004. 2004 2005. Wah, aku 2004 ke 2005. aku sih kurang dadi musisi. Aku sejak sekolah ya. Apa SMA ya? SMA. SMP. Kok 2004 kuliah itu? Nah, iya kan sih, aku jenenge sekolah. Oh iya. 2004 itu aku masih jadi anak perhotelan. Yopi wis malang melintang nih dunia persilatan. 2004 ya. Copek toh. Iya, 2004. Nah, apa mata itu terbentuk sebelum dream band atau apa terbentuk di dream band apa wes suwe apa ya apa mata itu? Jadi mata itu terbentuknya ya pas dream band. Loh, Ya dream band itu kan audisinya itu kan satu-satu. Jadi vokal sendiri. oh berarti duduk Jadi audisi bukan. oh bukan loh aku anuku persepsiku itu seperti itu. Oh enggak. Enggak. Kamu salah besar berarti. Jadi kamu harus tak jelaskan. Oh iya, oke. Drum band itu band itu. Nah, itu karena satu-satu audisi vokal itu dari banyak vokalis. Terus dipilih 10 dari Oh berarti dari kayak kotak kapten itu mereka bukan band awalnya. Bukan. Jadi Berarti aku ajang koyo apa aslinya? Aku gak ngerti sih awal-awalnya. Ajangnya seperti koyo Indonesian Idol kah? Apa? ya ini modelnya kayak Indonesian Idol tapi versi band. Oh, Tapi audisinya satu-satu. Jadi audisinya itu kayak vokal sendiri. Jadi dari berapa banyak vokal dipilih 10 dipilih 10 vokal yang menurut mereka berkarakter. Terus sama gitaris juga gitu. Basis, itu drummer. Terus sendiri-sendiri. Setelah dipilih semuanya 10 terus dijadikan 2 vokal. Dari 10 itu jadi 2 vokal karena aku kan dulu kan mewakili Surabaya tuh. Jadi Surabaya ini dipilih 2, mau dibikin 2 band yang dari Surabaya. yang dari Surabaya. Sama Jakarta 2 band, Bandung 2 band, Jogja 2 band. Nah waktu itu kebetulan produsernya Mas Didit Plastik. Didit Plastik sekarang jadi Kresek. Nah, jadi itu sebenarnya gini nih awal ceritanya Dream Band kenapa aku bisa ikut audisi Dream Band itu. Awakmu ngerti infonya tekan di? Bapakku. Oh, bapakmu. Jadi awalnya tuh dulu aku sudah di Jakarta, aku senang Jakarta ya aku cerita. Udah di Jakarta, udah bikin band di sana. Waktu itu sama Irfan Samson. Oh, Irfan. Bikin itu. Udah rencana, udah ngobrol-ngobrol mau bikin itu. Kebetulan karena bapakku ini kan khawatir aku di Jakarta karena sepengetahuan dia Jakarta itu kehidupannya keras seperti itu, narkoba, zaman itu loh. Terus aku tuh pengen aku tuh gimana caranya supaya aku balik ke Surabaya. Dari dulu aku suruh balik ke Surabaya, aku nggak mau karena aku pengen sukses dulu di Jakarta. Ngeband di Jakarta sukses. Terus kebetulan aku lihat ada pengumuman pas lewat, nggak tahu di mana, dia lihat ada pengumuman audisi Dream Band. Ditelepon lah, disuruh pulang. Ini ada audisi band ini kayaknya menjanjikan, kamu pulang. Aku bilang apa, wah yang ikut pasti banyak lah, mungkin aku masuk. Karena kan waktu itu masih belajar vokal tuh, belum tahu karakterku kemana. Nah, terus akhirnya ngobrol sama teman-teman di Jakarta, ini gimana ini, aku disuruh pulang sama Pakku untuk ikut acara ini. Itu awakmu ngobrol sama teman-teman apa bandmu ya? Ya, teman-teman band di Jakarta. Pamit lah ya. Pamit. Terus dari beberapa teman tuh ngomong, ya udah ikut aja nggak apa. Kalau kamu
tertarik bikin band sama kita, kamu nyanyinya di sana ntar ngawur-ngawur aja, ngawur-ngawur aja, ya wes. Terus aku punya pikiran sama gitu, ya wes lah, pokoknya kita bikin band di antara Jakarta ini ya gitu. Ya oke. Terus aku bilang sama Pak Bung, tapi aku nggak janji bisa keterima Pak. Pak, ini soalnya yang ikut ini wakil iki wonge iki. Indonesia. Sa Indonesia Raya ini. Wes tak apa sih, penting kamu pulang coba dulu. Ya wes. Aku mikir lagi, pulang pikir ongkos lagi. Nanti balik Jakarta lagi ongkos lagi. Aku yang sama itu kan enggak begitu punya banyak uang tuh. Terus aku pakai alasan itu, wes nggak usah banyak alasan, udah tak daftarin sama bapakku itu didaftarin udah. Oh. Waktu itu di radio, aku lali radionya namanya. Pokoknya dia daftar di radio. Oh, daftar Dream Band kan radio. Radio apa ya? Aku lupa. IBS, Istara, Sebutin lagi. Katrok. Banyak radio di Surabaya. Ya, roko iku. IBS, Katrok lagi berarti. Istara. Oh, Wijaya. Oh, Wijaya. Bukan Wijaya. Oh, itu. Daftarin di radio itu, ya wes aku datanglah. Ternyata ditentukan audisinya tanggal sekian, lupa tanggalnya. Pas datang itu, terus yang penonton apa yang datang ikut audisi, kok banyak sekali. Ongkrongannya keren-keren nih, nanti cuma pakai kaos. Ya jelas nih katanya, oh ini lagu apa? Udah waktu itu tak lihat dari listnya, aku cuma bisa cukup Siti Nurbaya. Dewa, ya Dewa cukup Siti Nurbaya. Terus Here's what I found on the web. nyanyi lagu. Ini Google melok aja sih ini. Dok ini. Terus Nah, kita coba nyoba nyanyi lagu itu. Lagu itu ternyata karena aku sudah berpikiran nyanyi kok nyanyi, yo jangan nyanyi ngawur-ngawur ini, nyanyi ngawur-ngawur. Ternyata bukannya mau gimana ya, aku bukannya mau menyombongkan diri atau gimana, tapi aku nggak ngerti cara nyanyi ngawur. Nah, jadi aku coba nyanyi, ternyata kok dari maksudnya ngawur versiku ya, si palas-palas no mas. Nggak palas-palasnya, cuma tahu sendiri tuh karakternya Ari Lasso kan soft, melengking soft. Terus Nah, bikin rock. tak bikin rock, maksudnya wah ini bahas. Waktu itu kan pemikiranku di Indonesia ini kan karakter lagunya kan begitu-begitu, ya kan yang melo-melo yang suara jernih melengking kan gitu. Jadi ini kalau dunia industri pasti nggak mungkin terima kayak gitu. Oh malah justru visi misimu itu malah gagal. Sebenarnya, ya? karena sudah ada planning bikin band di Jakarta sama teman-teman itu, gitu. Kadung janjian. Tak scream lah, pengok gak jelas gitu, kayak temenan sama siapa ya. Nah, bikin kok ternyata mereka malah suka. Apalagi Mas Didit malah suka. Ternyata Mas Didit itu memang sudah punya pikiran mau bikin modern rock. Nah, aku nggak tahu. Berarti itu salah satu jurinya. Dia ternyata jurinya rocker. Dia juri penentu. Nah, dia waktu itu produser, bisa dikatakan produser. Penentunya Mas Didit. Itu posisi di Surabaya. Nah, terus baru mau nyanyi kok malah masuk ini. Malah dimasukin. Waduh, ya wis lah, pamit aku sama anak-anak karena pas keterima 10 besar, kita harus tekan kontrak. Sebelum kepilih jadi 2 itu kita harus tekan kontrak. Jadi kalau udah tekan kontrak, kalau udah kepilih nggak bisa mundur. Jadi mau nggak mau aku udah keterima 10 besar, aku harus tanda tangan tekan kontrak. Dan ternyata keterima, udah nggak bisa baca, udah tekan kontrak. Pamit aku sama teman. Ya, awalnya posisi Surabaya telepon. Telepon. Terus tanggapan arek ya, secara kasaran jawabannya sepurane rek yo. Ternyata aku malah diterima, tak coba ngawur-ngawur padahal kok tambah mlebu sepuro rek.
ada salah satu teman itu yang benar-benar nggak terima sama gue. Sekarang mungkin dia benci sama gue. Karena dia udah naruh harapan banyak loh. Waktu itu memang pas aku ke Jakarta, ya untuk datangkan aku ke Jakarta dia bayarin tiketku gitu. Cuman aku bilang mau tak ganti, dia nggak mau. Ya Ustaz, mungkin jalanmu di situ, mungkin jalanku mau dengan proyek yang lain. Terus akhirnya mereka bisa menerima. Oh jalan sama. Jadi sekali apa lek ngarani tes di Surabaya, itu setelah lolos langsung kirim Jakarta atau ya? Ya kan setelah lolos vokal kan ada audisi gitar loh, gitar, bass, drum. Udah keterima semua nih, udah dari Surabaya dipilih berapa vokalis? 2. Oh 2 toh? 2 toh. Jadi karena mau dibikin 2 band. Oh iya. Nah waktu itu bikin satunya modern rock, satunya yang pop British. Akhirnya terbentuklah Olive, si vokalisnya si Vero. Nah terus kebentuk nih udah keterima nih 2 vokalis, 3 gitaris, 2 bass, 2 drum. Kenapa 3 gitaris? Karena Olive dibikin mau cuma 4 personil, jadi 1 gitar. Nah si Mata ini dibikin 2 gitaris, karena mau dibikin rock modern. Jadi kebetulan waktu itu aku, Adam di bass, Fernandra gitar, Fernandra sekarang jadi gitarisnya Judika. Terus Erik Firmansyah itu sekarang jadi gitarisnya Erwin Utawa sampai sekarang. Terus Januar ini drum. Nah, ini Januar ini nggak jelas kemana orang ini nih. Kayaknya aku terakhir dengerin dia jadi guru drum. Nah, ini mungkin teman-teman bukan nggak mungkin ada fansnya Mata juga, ya toh? Mungkin. Bukan nggak mungkin. Berarti kayaknya dulu mereka masih SMP, SD. Karena rata-rata kalau di YouTube itu di videoku yang Dream Band tuh komentar-komentar ini pas aku waktu itu masuk SMP dukung Mata. Soalnya sekarang udah gede cantik ya. Mata itu kan memang orang Surabaya itu kan orangnya nasionalis ya. Jadi Mata itu cukup maksudnya dijagokan yang aku tahu. Nah, semisal lagi ada beberapa fansmu yang melihat Mata. Sekarang Mata ini posisinya di mana? Posisi vakum kah atau apa? Nah, klarifikasi ya. Ayo. Jadi sebenarnya gini, kita tuh sebenarnya nggak ada omongan Mata bubar atau nggak ada. Cuman waktu itu ya tahu sendiri lah, kita dari berlima kepala ya punya karakter masing-masing. Jadi ada yang maunya begini, ada yang maunya lagunya dibikin begitu, nggak ketemu. Berarti Mata berapa personil? 5 ya. Nggak ketemu, terus lah kita ambil jalan tengahnya. Pokoknya kita kan dari awal kan sudah tahunya kan rock. Terus mau dibikin kayak gimana terserah, pokoknya ini rock, mau dikasih pemanis apa terserah. Terus kita coba bikin beberapa lagu sampai sebenarnya udah siap satu album untuk dikeluarkan karena kita udah record semuanya udah beres. Nah karena kita ini kan waktu itu kan artis yang baru ya, baru terus habis itu punya ego masing-masing, punya ego terus. Yang bikin lagu siapa? Kebetulan lagu Mata semua aku yang bikin lagu. Ya, cuman musik bareng-bareng. Si Erik sama Fernanda ini asik. Mereka ini karakter main gitarnya ini beda banget. Kalau Fernanda itu lebih British, lebih main efek-efek gitar jago dia, bagus sekali. Kalau Erik ini lebih ke shredder dia sebenarnya. Cuman dia isiannya itu keren sekali. Kalau nggak keren nggak mungkin diambil Erwin Gutawa dia. Nah, kita punya ego masing-masing. Terus ada tawaran misi di mana gitu.
vokalisnya aja yang diundang, atau enggak ada yang ngisi rekod di mana cuman gitarisnya yang diundang, atau enggak gitarisnya suruh ngisi, bassnya suruh ngisi. Tapi sampai sekarang kalian masih Kita masih Kontak. kontak. Oh, masih bahkan kita udah ada rencana mau bikin reunian, cuman jadwal bikin reunian, jadwal mereka ini padat semua gitu. Jadi mereka ini udah ada dipakai jadi session playernya band-band yang udah ngetop itu, penyanyi-penyanyi yang udah top pun mereka jadi session player itu. Otomatis nggak ada waktu buat break itu, break buat kita untuk ketemu bareng ngobrol. Terus salah satu salah satu kendala juga aku posisi di Bali. Mereka di Jakarta. Semua. Kecuali drummer ini nggak jelas di mana dia orangnya. Dari aku neng Bali, arah ini neng Jakarta. Iya ketemu nih. Sedangkan aku sih nang Bali masih sibuk bisa. Ngurus itu waktu itu jadwal mainku juga padat banyak. Jadi bingung. Cuman memang ada rencana untuk reuni, dan menurut aku sayang juga ini lagu-lagu ini menurut aku ya lumayan kalau buat aku ya, karena bukan karena aku yang bikin, tapi karena untuk pada saat itu mungkin baru sedikit yang model-model lagu-lagu seperti itu gitu. Seperti yang kita bikin belum banyak lah. Cuman apa iya karena kita yang belum banyak karakter musik yang seperti itu, apakah kita masih bisa diterima di tengah melo-melonya musik zaman itu? Kita juga tidak tahu. Cuman kalau menurut aku sayang dulu. Jadi ya mungkin insya Allah lah, mungkin ada kesempatan buat kita ketemu semua. Amin. Aku dari dulu nih salah satu teman yang sangat mendukung Mata untuk kembali lagi eksis. Solo John. Oh iya pasti. Loh kan biar kan aku mendukung. Teko aku kan kenal Mata itu mek Erik Ndawakmu tok. Musiknya ini sakno. Iya. Tak kenal. Maksudnya kan ketemu neng Fatmawati kan Erik Ndawak. Oh iya. Waktu aku sering nongkrong dulu sama Yopi di Fatmawati. Aku kenalnya sama Erik sama Yopi. Kalau yang lain belum kenal. Nah, aku sangat mendukung ini Mata untuk kembali lagi kembali lagi ke dunia persilatan. Tapi Mata sepanjang sampai berarti yang kasih nama Mata itu siapa? Jadi Mas Didi dulu membebaskan kita untuk cari nama, nama sesuai. Kebetulan itu celetukan dari si drummer, si Januar. Kenapa Mata? Mata itu kok apa maksudnya? Wah itu juga pertama jadi pertanyaanku tuh. Kenapa kok lebih? Jadi gini, setiap satu personel ini disuruh nulis 5 nama band. Nggak tahu kenapa kita tertarik dengan nama Mata itu. Terus saya tanya ya, kenapa kok awakmu itu jenenge Mata itu? Tapi menurut aku oke sih, nama Mata ini menurut aku oke. Tapi aku pengen tahu alasannya. Jadi kalau bisa ditanya sama orang kita bisa filosofinya apa? Jadi awalnya itu aku kok wis dari mata turun ke hati. Ngono yo kena wis. Wis manut ae wis. Iku teko drummermu. Mas Didi juga kayaknya suka menyetujui itu ya wis kasih nama Mata. Terus konsep Mata, konsep lagunya. Materinya kemana? Materinya kemana? Ya itu modern rock. Oh, modern rock. Ada Linkin Park-nya. Ada si Erik kan suka Shredder ya, ada. Berarti kalau artisnya Lock itu kayak si ini apa? Kopi bukan? Nah, Kopi enggak. Enggak ya? Kopi kan lebih ke Slipknot dia. Oh. Bukan ke situ. Apa ya? Cuma kalau unsur Linkin Park-nya kadang-kadang aku suka nyanyi scream loh, ngobrol. Berarti ada nge-rapnya juga? Nggak ada,
Ya ini konsep yang model Linkin Park tapi enggak pakai rem. Oh, nggak pakai rem. Jadi kalau si drummer ini justru dia sebenarnya lebih suka ke British kayak model Peter Pan gitu. Zaman dulu itu dia lebih suka ke situ. Cuman memang dari konsep awal mau dibikin modern rock, kita keterimanya di Dream Band karena konsepnya Mas Didit itu mau bikin modern rock. Udah mau dia ngikutin kita, cuman dia kayaknya ya wis lah, manut aja wis. Ya wis, akhirnya ya mau gimana kita kok vakum selama ini karena ya kesibukan jadi season player, terus aku sibuk juga ngamen-ngamen di tempat-tempat lain, gitaris juga sibuk jadi season player. Tapi sebetulnya dengan dunia media sosial sekarang itu awakmu dengan berkarya kan sebenarnya bisa saling kirim Nah, data. bisa. Nah, itu yang sedang kita bicarakan sebenarnya. Soalnya yang aku tahu kemarin Bumerang waktu reunian apa yang waktu itu ya apa si Henry Farid itu saling jauhan yang aku tahu ya. Putus. Jauhan putus. Oh, janji. Apa kirim-kiriman ini data ya. Jadi mereka nggak ketemu. Nah ini mungkin kasusnya bisa dipakai sama si Mata. Iya, kayaknya menarik. Jadi tetap bisa berkarya walaupun kondisinya sama-sama sibuk dan beda kota gitu kan. Iya, menarik Pak. Dan di pandemi ini soalnya kan harusnya dengan awakmu sering kontak itu mereka aktivitasnya kan pasti sedikit agak menurun ya. Nah itu mungkin bisa jadi peluang buat mungkin bertemu berkarya lagi kembali. Ya itu akan diagendakan. Asik. Disupport ya guys biar kembali lagi ke dunia persilatan. Kita tunggu ya minimal singlenya keluar gitu biar menghilangkan dahaga fansnya Mata ya toh Gitu. Iya kan tanggung jawab kan yuk nah Agak matengi sapa-sapa. Cak apa. Matengi bojoku iki.